Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen atau pangkat. Kita mengenal perpangkatan itu mulai dari masih waktu SD. Jadi SD sudah dikenalkan dengan pangkat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu di SMA kita akan mengenal yang namanya eksponen. Jadi bahasa matematikanya eksponen. Apabila nanti ketemu eksponen berarti itu hubungannya dengan pangkat. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini fokus ke konsep dan sifat dasar. Untuk konsep dan sifat dasar ini secara tidak langsung waktu SMP atau MTS kelas 3 sebenarnya sudah dibahas. Ini kita hanya akan review terutama di sifat-sifat eksponen atau pangkat itu. Yang pertama, jadi kalau ada eksponen nanti ya pangkat itu. Yang pertama, sifat apabila kita memiliki A pangkat X kita kalikan dengan A pangkat Y. Apabila ini perkalian, bilangan pokoknya itu perkalian, nanti ini akan menghasilkan penjumlahan dari pangkatnya saja. Jadi misalkan ini X ditambah dengan Y. Contoh, misal kita punya A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2, ini akan menghasilkan A pangkat 3 ditambah 2, hasilnya A pangkat 5. Oke, contoh 1 beres. Contoh berikutnya, misal kita punya 2 A pangkat 5 kali 3 A pangkat 3. Apabila kita menemui yang seperti ini, kita kumpulkan dulu bilangan atau variabel yang sama. Misal ini ada 2 dan 3, ini kita kumpulkan. Kemudian yang A juga kita kumpulkan, A pangkat 5, A pangkat 3. Yang bilangan dengan bilangan atau konstanta ini kita gabungkan, 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian yang A ini kita ikuti sifat tadi, sifat kalau dikalikan nanti dia akan ditambah, hasilnya adalah 6 A pangkat 8. Oke, untuk sifat yang pertama beres. Berikutnya kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian. Apabila kita punya A pangkat X dibagi A pangkat Y, atau dalam bahasa matematikanya ini kita bisa tuliskan dengan notasi A pangkat X, A pangkat Y, jadi ini per A pangkat Y. Nanti ini akan menghasilkan A pangkat X dikurangi Y. Jadi kalau dia dibagi atau per, nanti dia akan jadi dikurangi. Kita masuk ke contoh saja. Yang pertama, misal kita punya A pangkat 7 kita bagi dengan A pangkat 4. Berapa hasilnya? Ini berarti kita bisa menuliskan
7 dikurangi 4 sesuai dengan sifat. Jadi ini A pangkat 3. Oke, contoh berikutnya. Misal kita punya 6 A pangkat 8. Kemudian kita bagi dengan 3 A pangkat 3 misal. Ini agar lebih mudah untuk dilihat, ini saya buat bentuk per saja. 6 A pangkat 8 3 A pangkat 3. Untuk konstantanya atau bilangannya kita bisa kerjakan duluan. 6 dibagi 3, yang A ini bisa kita ngikuti sifat yang kedua tadi, 8 dikurangi 3, ini hasilnya 2, yang ini A pangkat 5. Ini beres, ini beres. Sifat kedua selesai. Lanjut, sifat dasar berikutnya. Sifat yang ketiga. Sifat ketiga ini adalah penjabaran dari sifat yang pertama. Misal kita punya A pangkat X, kemudian dipangkatkan lagi dengan Y. Ini pangkatnya kalau dipangkatkan akan menjadi dikalikan. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, contohnya adalah kita punya X pangkat 3. Ini misalkan saya pangkatkan lagi dengan, ya ini 3, saya pangkatkan 5, berarti ini X 3 kali 5 berapa ya, X pangkat 15. Kalau dia dipangkatkan akan jadi perkalian. Contoh berikutnya, misal 8 pangkat X, ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat X. Ini nanti akan menjadi 2 pangkat 3 kali X. Nah ini bisa kita jadikan contoh untuk yang kedua. Apabila 8 ini bisa dipecah jadi bilangan yang lebih sederhana, misalkan 2 pangkat 3, ini bisa kita sederhanakan. Jadi contohnya bisa seperti ini nanti. Berikutnya sifat yang keempat. Sifat dasar yang keempat ini adalah, misal kita punya A kali B pangkat X, nanti ini akan jadi A pangkat X, B nya juga pangkat X. Contoh yang pertama, misal kita punya 2A pangkat 5, berarti ini 2 nya akan jadi pangkat 5, A nya juga pangkat 5, 2 pangkat 5 hasilnya 32, A nya pangkat 5. Selesai. Yang contoh berikutnya, misal kita punya 2x kuadrat pangkat 3. Ini 2 nya nanti akan pangkat 3, 2 yang depan pangkat 3, kemudian kita kalikan x kuadrat,
ini juga pangkat 3, ini kita sebar. Berikutnya ini kita proses ketemu 8. Berikutnya yang belakang ini X nya pangkat 2 kali 3, hasilnya adalah 8X pangkat 6. Oke, dari keempat sifat itu nanti akan digeneralisasi atau akan dibuat banyak sifat yang lain. Untuk lebih memahami sifat-sifat itu silahkan dikerjakan latihan berikut. Setelah mengerjakan latihan ini, jawabannya bisa ditulis di buku tulis masing-masing atau buku catatan, kemudian bisa mengerjakan kuis di bagian CBT. Jadi ada di bagian CBT matematika peminatan kelas 10, silahkan dikerjakan di sana, pilihan ganda semuanya sebanyak 4 nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.